dengan jurusan Ilmu Pemerintahan. Tujuan video ini saya buat untuk memenuhi tugas NIT dengan mata kuliah Birokrasi Pemerintahan dengan dosen pengampu Ibu Yunitawati Lapansa, SPD MSc. Hal yang akan saya bahas yaitu mengenai etika birokrasi. Berdasarkan etika birokrasi diartikan sebagai sistem yang berisi prinsip-prinsip moral atau aturan-aturan perbuatan yang mengendalikan atau mempengaruhi kebiasaan pegawai negeri dalam menjalankan sistem pemerintahan secara hierarki dan hierarki jabatan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai jujur, adil, tepat janji, taat aturan, tanggung jawab, responsif, hati-hati, dan santun. Maka aparat pemerintah dapat menjalankan pemerintahan dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sesuai dengan harapan sehingga memelihara kepercayaan masyarakat terhadap mereka. Etika berguna untuk membantu orang dalam menentukan respon moral terhadap suatu situasi atau area tindakan yang tidak jelas. Memimpin pemimpin dalam memutuskan apa yang harus dilakukan pada berbagai situasi yang berbeda. Dalam hal ini, nilai-nilai etika penyelenggara negara perlu diterapkan. Nilai-nilai etika yang akan dilaksanakan oleh seluruh penyelenggara negara sesuai dengan harapan rakyat dan pemerintah, serta dapat dilaksanakan. Agar nilai-nilai etika birokrasi dapat dilaksanakan, diperlukan payung hukum yang menjadi acuan seluruh aturan etika di bawahnya, dan terhadap aturan yang sudah ada perlu diharmonisasikan atau diubah. Pemerintah Indonesia merupakan pemerintah yang mengatur Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945. Indonesia merupakan negara berbentuk kesatuan dengan pemerintah berbentuk republik dan sistem pemerintahan presidensial dengan sifat parlementer. Pemerintahan Indonesia memiliki beberapa pengertian yang berbeda. Pada pengertian yang luas, pemerintah dapat merujuk secara kolektif pada 3 cabang kekuasaan, yakni cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Istilah ini juga diartikan sebagai lembaga eksekutif dan legislatif secara bersama-sama karena kedua cabang kekuasaan ini yang bertanggung jawab atas tata kelola bangsa dan perbuatan undang-undang. Sementara pada pengertian yang lebih sempit, pemerintah hanya merujuk pada cabang eksekutif berupa kabinet pemerintahan karena mereka adalah bagian dari pemerintahan yang bertanggung jawab atas tata kelola pemerintahan sehari-hari. Kekuasaan eksekutif dipimpin oleh seorang presiden yang merupakan kepala negara sekaligus sebagai pemerintahan. Dalam menjalankan tugasnya, presiden dibantu oleh seorang wakil presiden. Kekuasaan legislatif terletak pada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang dibagikan menjadi 2 kamar, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah dengan DPD. Cabang yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang secara bersama-sama memegang kekuasaan kehakiman. Struktur kekuasaan di Indonesia ada struktur formal dan ada juga struktur informal yang disebut substruktur dan infrastruktur. Suprastruktur adalah pemerintahan kekuasaan politik yang berdaulat dan unsur-unsur pemerintahan negara seperti eksekutif dan legislatif. Sedangkan infrastruktur yakni masyarakat dengan segala lembaga formalnya, dan salah satu tugas suprastruktur ini yaitu bagaimana membangun dan meningkatkan infrastruktur karena pemerintah melakukan semua kegiatan mengentaskan kemiskinan, mempercepat pembangunan, mensejahterakan masyarakat. Sekian materi yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.